Kita lihat dulu grafis berikut ini, mobil-mobil yang kemungkinan besar tidak lagi dapat menikmati BBM bersubsidi, ya. Daftar mobil yang terancam tidak boleh isi Pertalite, ya. Wah, ini. Ya, ini banyak benar ini mobilnya nih. Ya. Jadi Anda yang punya mobil ini siap-siap jual, ganti dengan yang lebih murah. Oke? Ganti motor kalau perlu. Ya, iya. Ini yang punya mobil ini ada menengah ke atas, ada menengah ke bawah, ya. Itu. Oke, Pak Pitra. Yes. Jadi gimana nih? Bagaimana menerapkan tepat sasaran? Apa itu mungkin? Ya, jadi memang pertama Mungkin diawasi seluruh Indonesia. Bagaimana itu? Gak mungkin lah Bang. Nggak mungkin. Agak susah. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai apakah BBM bersubsidi itu sudah dibatasi, sebenarnya sudah. Kalau berdasarkan Perpres 191 2014, itu solar memang sudah dikontrol dan dibatasi. Yang memang yang belum itu adalah Pertalite karena belum masuk klasifikasi subsidi. Memang mungkin wacananya ingin dibatasi begitu ya. Tapi kita lihat oke lah, realokasi anggaran. Kita kan sekarang bicara realokasi anggaran, bagaimana BBM yang diasumsikan itu lebih banyak tadi berdasarkan kajian LPM FEUI itu 40% untuk warga yang tidak mampu, artinya warga yang mampu artinya itu inclusion errornya terlalu besar. Itu bisa nggak dihindari? Bisa diatasi nggak? Nah, caranya adalah dengan mengurangi subsidi dan mengalokasikan anggaran itu ke orang yang lebih berat. Sebagai contoh Bang, tahun 2022 ketika BBM itu pertama kali disesuaikan itu naik 30%, ada dana kompensasi BBM, dana BLT 12 triliun dan all in all tahun itu ada 150 triliun bansos ya yang digelontorkan pemerintah tahun 2022. Tapi you know what Bang, pada saat itu defisit kita 2,5% dan pertumbuhan ekonomi itu 5,3%. Artinya sekarang on average 10 tahun itu 5,07% kalau kita keluarkan data pandemi. Artinya 5,3% di tahun 2022 itu artinya dampak ekonomi ketika ada realokasi anggaran itu jauh lebih produktif ketimbang tidak misalnya gitu kan. Berarti kan apa namanya anggaran memang digunakan secara lebih efisien. Nah, berdasarkan indikator itu memang ya kita harus benar-benar menghitung mana yang subsidi itu yang memang benar-benar tepat sasaran sebagaimana argumen pemerintah. Cuma kan masalahnya adalah tadi saya sepakat juga dengan Pak Sugeng ya. Kan ada faktor yang disebut sebagai ekspektasi inflasi, Bang Hotman. Ketika ini diumumkan misalnya sekarang, tapi nanti akan dilakukan misalnya bulan September atau bahkan Oktober, itu sudah terbentuk pola ekspektasi inflasi di masyarakat sehingga harga-harga sudah keburu naik. Jadi Anda mengatakan mengumumkan jauh-jauh hari bakal ada pembatasan BBM bersubsidi adalah tindakan yang sangat tidak bijaksana. Betul, harusnya langsung aja.